Halo, selamat malam para penghobi kelinci sedunia. Ya, jadi pertanyaan lagi itu, Mas, apakah kalau beternak kelinci itu harus perlu obat-obatan, Mas? Ya, kalau saya itu obatnya sangat simpel sekali, Mas ya. Obatnya sangat simpel sekali. Kalau kelinci sakit, sebenarnya saya biarkan sakit ya. Kalau dia mati, ya memang sudah waktunya mati. Simpel kalau saya untuk beternak itu ya. Jadi saya itu sudah mengalami beberapa penyakit atau pengalaman yang mengerikan atau pengalaman yang merugikan bagi saya. Itu adalah penyakit-penyakit daripada kelinci itu, baik itu penyakit dadakan maupun penyakit yang pelan-pelan tapi pasti dan mematikan. Nah, jadi itu. Penyakit apa saja yang sering dialami eh, dalam saya beternak kelinci ini? Nah, jadi yang paling sering itu adalah penyakit gudiken ya, Mas. Tahu kan gudiken? Gudiken itu adalah penyakit skabies yang biasanya timbul seperti ketombe di keliling telinga yang sering yang sering dihinggapi, kemudian di kuku, terus kemudian di hidung sampai seperti moncong, seperti badut itu ya. Nah, jadi seperti itu. Contohnya itu di sini. Ntar, penyakit gudikan itu seperti ini. Tuh yang di dalam itu indukan lagi beranak terus gudikan wis payah iki nular apa ora ning anake ya. Nah, ini harusnya langsung saja kita buat sapi. Nah, ini loh gudikan Mas ya. Nah, seperti ini. Skabies. Nah, ini gudikan. Nah, di sini kalau sudah terkena penyakit skabies itu biasanya kalau sudah parah ya, kelinci itu eh, tidak nafsu makan ya, tidak nafsu makan, kemudian dia kurus 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 kurus, kemudian KO ya, kemudian dia tumbang. Nah, apa penyebabnya? Ya, kalau penyebabnya ya mungkin karena bakteri ya, karena kuman. Memang penyakitnya kelinci menurut saya. Nah, namun hal tersebut itu adalah kita bisa mengobatinya kalau penyakit skabies. Namun kalau banyak sekali ya penyakitnya kelinci itu, ada yang tiba-tiba kepalanya itu teleng ya, kepalanya itu awalnya lurus ya, lurus begini, kemudian dia miring terus mendelik-mendelik gitu matanya, makanya dia juga miring. Nah, itu dia lama-lama kelamaan mati karena tidak bisa makan ya, seperti sakit telinga sebelah itu loh, jadi teleng-teleng gitu ya. Nah, itu sangat sulit sekali diobati. Dulu saya pernah mencoba mengobatinya pakai obat tetes telinga. Setelah 2 hari dia mati ya, dia KO. Nah, berarti obatnya itu kalau sudah terkena itu adalah pisau obatnya ya. Jadi sembelih sate gitu saja. Kemudian penyakit yang lainnya itu adalah penyakit kembung ya. Penyakit kembung itu biasanya sering terjangkit pada anak-anak seperti ini. Biasanya yang masih belajar-belajar makan itu, kalau anak-anak kelinci itu biasanya makannya belum terkontrol ya. Jadi selama dia enak makan, dia akan terus makan. Terus makan selama dia masih enak makan. Terutama yang sering saya alami dulu itu eh, makan konsentrat ya. Konsentrat itu sebetulnya kurang bagus kalau untuk anak-anak kelinci seperti ini, apalagi tidak diimbangi dengan minumnya yang cukup. Makanya saya alternatifnya kalau anak-anak kelinci ini untuk tidak kembung itu biasanya saya kasih daun pisang itu, terus makannya ampas ya. Sekali-sekali dikasih suketan sawah biar buat serat. Nah, untuk obatnya itu apa saja yang sering saya gunakan? Tidak banyak-banyak ya Mas ya. Nah, sebentar saya tunjukkan obatnya. Nih, obatnya di sini.
loh ya, cuma ini saja. Nah ini konsentrat ya, ini buat kalau kepepet saja ya. Ini sudah lama tidak saya pakankan ya. Nah ini loh mas obatnya ya. Ini sama dengan ini. Gak kelihatan. Ini sama ya, ini sama. Nah ini penampakannya. Wormextin ini adalah obat skabies atau obat gudik yang menurut saya paling ampuh. Nah kemudian mana lagi ya? Ini labelnya sudah hilang karena sudah lama ya. Ini B kompleks mas, ini murah kok. Ini B kompleks, lebih mahal obat skabiesnya ini daripada B kompleksnya ini. Nah ini saya punya 2 ini ya, sempat hilang kemarin itu, masih tinggal segini ya hilang. Saya agak ini, terus kemudian ketemu, akhirnya ya seperti ini bentuknya, buluk. Ini sama dengan ini Wormextin. Ini yang kemasan berapa mili? 20 mili itu harganya sekitar 40 berapa gitu loh kalau di sini. Ini bisa dibuat dalam ini ya. Kalau saya aplikasikannya ini Wormextin ini, kalau memang penyakitnya itu parah, biasanya yang luar saya bantu olesin minyak kelapa atau minyak goreng ya. Minyak goreng yang sering saya kasih ke telinganya, minyak goreng, kemudian ini saya suntikan. Nah, untuk dosisnya berapa? Untuk dosisnya saya pakai ini, suntikan paling kecil itu saya pakai separuhnya ya. Jadi 0,5. Ini kan 1 mili. Fullnya 1 mili, saya pakai 0,5. Saya suntikan itu setiap pagi sebanyak 7 kali. Jadi dalam 7 kali itu ketemunya 1 minggu ya. Kemudian berikutnya saya tidak kasih lagi, itu tinggal menunggu sembuhnya, kita tinggal olesin yang bagian sisi luarnya saja ya, seperti minyak gorengnya. Dan ini adalah yang sudah sembuh, ini sudah sembuh juga, itu sedikit. Kalau ini cuma kemarin memang nggak pernah kena penyakit ya, semoga saja tidak kena selamanya. Nah di sini ini sudah kena. Nah itu setelah saya suntik setiap hari itu sembuh ya. Kalau yang ini bandel sekali ya mas ya. Setelah sembuh kemudian toko lagi skabiesnya. Biasanya itu dari pakannya yang suket basah itu loh mas ya. Karena saya sudah menemukan caranya, jadi saya sangat tenang sekali kalau mengasihkan suket yang basah maupun yang masih segar-segar, itu saya tidak takut lagi kalau terkena skabies. Nah ya pokoknya yang paling penting itu adalah yang bahaya kalau dia posisinya hamil tua, skabiesnya timbul parah, itu bahaya. Dia juga menyebabkan tidak open di anakannya. Oke, terima kasih, itu saja. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.